Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu setia mampir di channel ini. Dan terima kasih lagi kepada kawan-kawan yang baru menengok channel ini. Jadi ini mungkin nih topik kita di video ini mungkin sambungan ulasan video satu hari yang lalu yang membahas tentang sambung pucuk pakai media air, bukan pakai media tanah. Jadi kan di video lalu itu saya tidak menjelaskan secara rinci kan. Kan di video lalu itu kan saya bilang tuh takkan mungkin ini berhasil kan, itu saya bilang kan. Jadi jika saya ponis ini tak bisa berhasil kan pasti ada alasannya kan. Andai nanti kan kawan-kawan itu bertanya kan, kalau abang bilang ini tidak berhasil, apa alasan abang? Jadi saya harus bisa menjawab dengan alasan yang masuk akal. Jadi ini saya cobalah jawab. Ini khusus untuk kawan-kawan pemula kan. Ini kan sambung pucuk nih, yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ini kan medianya tanah nih kan. Biasanya ini, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau kita melakukan sambung pucuk pada tanaman durian ini, setelah disambung itu kan kawan, media tanah ini yang di dalam polybag ini jangan disiram lagi ini. Jangan terkena air hujan atau sengaja kita siram. Jadi jangan disiram lagi nih. Tunggu ini 2 minggu. 2 minggu kemudian tunggu dia 2 minggu kan, siram. 2 minggu kemudian udah bisa dilepas sungkupnya nih. Dan untuk penyiramannya itu udah bebas. Jadi sewaktu kita melakukan sambung pucuk pada tanaman durian ini kan, media tanahnya ini hanya perlunya disiram sekali di minggu kedua, di minggu pertengahan. Tapi jika kita siram tiap hari kan, akar ini nanti akan terlalu banyak membawa air naik ke atas. Sementara seedling dan entres masih dalam keadaan luka. Jadi kalau tanaman ini kan kawan, di mana dia yang terkena luka tuh di situ banyak cairan itu. Jadi kalau banyak cairan yang mengarah ke sini, sementara kita lilit, cairan di dalam lilitan itu nanti tidak mau mengering. Lama kelamaan nanti entres ini menghitam, berjamur dan gagal. Jadi itulah alasannya. Jika kawan-kawan tidak percaya kan, khususnya kawan-kawan pemula kan, coba lakukan sambung pucuk ini. Kemudian siram setiap hari. Kalau tidak percaya, karena saya katakan jika kita siram dia nih nanti setiap hari kan dia akan gagal. Jadi coba nanti siram setiap hari selama sebulan. Saya yakin itu 99% kawan-kawan nanti akan gagal. Jadi beralih kita ke sini. Apalagi ini sambungan pucuk yang ini, bibit yang udah jadi ini bukan hasil seperti ini. Tadi ini kan saya cabut kan, saya cuci akarnya kan, saya masukkan dalam botol untuk alat peraga. Jadi jika adalah jumpa kan sama kawan-kawan di tayangan di YouTube tuh, tadi channel siapa saja lah, saya tidak mau mengatakan channel siapa aja, itu mungkin kawan-kawan tahu itu nama channelnya itu kan, banyak itu. Sedangkan ini aja tidak boleh itu disiram setiap hari. Kenapa salahnya kan kita siram dia setiap hari kan tak akan mengenang air di situ, karena air akan turun dekat lubang-lubang polybag ini kan. Sedangkan yang ini aja tidak boleh disiram setiap hari. Sekali 2 minggunya setelah itu baru boleh disiram, agar nanti air ini tidak terlalu banyak naik ke sini. Dan tujuannya nanti kan sambungan ini supaya cepat mengering, tidak terlalu basah, agar nanti sambungan kita ini berhasil. Apalagi ini
yang akarnya itu terendam. Bisa dipikir itu kan, nah oke lah, nanti akarnya ini tidak busuk. Nah, kita anggaplah akarnya ini tidak busuk. Misalnya kan kita cabut seedling itu kan, kita masukkan dalam botol seperti ini kan, atau botol-botol pop ice itu kan. Nah, kemudian nanti kita lakukan dia sambung pucuk. Nah, kemudian kita lilit. Taruhlah akarnya ini nanti aman-aman aja, seedlingnya ini masih hidup, ini tidak membusuk. Jadi yang namanya akar ini, apapun tanamannya lah kan, kalau akar ini masih hidup kan dia akan menyerap air. Nah, jika dia terendam ini berarti kan lebih banyak lagi dia menyerap air ini daripada ini. Nah, sementara di atas ini nanti kita potong, kita lakukan penyambungan. Apakah mungkin ini nanti bisa berhasil? Karena akarnya terendam air. Nah, sedangkan ini aja yang nggak terendam air pun disiram setiap hari pun gagal, apalagi ini yang udah mengenang air di sini. Nah, jadi saya di video ini tujuan saya itu mencerahkan. Jadi saya ingin berbagi ilmu itu. Mohon maaf kalau saya lancang, saya maulah berbagi cara tuh kan. Nah, kalau dibilang ilmu nanti terlalu sombong kesannya kan. Nah, jadi kalau mau berbagi cara itu kan, nah saya mau berbagi cara di channel ini nih, cara yang masuk akal, cara yang diterima oleh akal, diterima oleh logika. Jadi kan itu jangan cepat tergoda kan. Nah, ini biasanya sambung pucuk yang dilakukan orangnya pada umumnya kan. Nah, buatlah seperti ini. Tapi ini nanti jumpa tayangan orang tuh yang aneh. Nah, sambung pucuknya seperti ini. Ada pula yang pakai pisang. Ini bisa diedit nih. Kalau saya awalnya tadi nih mau bikin konten bohong-bohongan, pastikan kalian percaya. Kan ini kan udah hidup nih, udah nempel nih kan. Nah, saya yakin tuh kan kalian akan percaya, karena bisa ditengok kan ini bibit saya udah banyak yang jadi kan. Kan akan percaya nih. Karena akan tengok itu bibitnya abang ini yang bikin kontennya banyak bibitnya jadi pakai ini. Nah, jadi saya tidak mau membodoh-bodohi kawan. Jadi saran saya, jika adalah nanti jumpa kan channel itu yang melakukan sambung pucuk yang aneh-aneh, yang nggak diterima oleh akal, yang ragu kita rasanya kan, jangan ditonton. Nah, kalau mau melakukan sambung pucuknya kan bikinlah yang pada umumnya orang bikin. Jangan direndam ini akar nih Pak dalam botol. Jangan pula dikasih pisang. Karena di video lalu kan itu saya bahas juga itu. Nah, jadi bagi kawan-kawan itu kan, jadi berpikir aja lah secara logika. Soalnya orang yang bikin konten seperti ini kan kawan, dia hanya mengejar penonton, istilahnya mengejar jam tayang agar nanti banyak penontonnya. Mau berhasil tidak berhasil penontonnya itu dia tak peduli. Nah, jadi kalau saya pribadi saya bukan tipe orangnya seperti itu. Oke kan kawan. Nah, jadi ini mohon maaf dulu kan. Nah, di antara kawan-kawan ini mungkin ada yang muslim kan, ada yang non muslim kan. Nah, jadi kalau saya kawan-kawan sebagai seorang muslim itu, saya percaya dengan keberadaan Tuhan saya itu. Jadi jika Tuhan saya itu melarang kan, atau Allah itu melarang untuk menipu-nipu orang kan, nah jadi saya takut ini. Karena nanti kan kawan, jika kita bikin konten tipu-tipu kan, banyak penontonnya. Saya rasa nanti uang yang kita terima tuh haram itu. Jadi cuma sekian dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya minta maaf jika di video ini saya berkata kasar atau kurang sopan. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.